diajarkan untuk dikatakan minjamkanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Inilah waktu kita, tenaga kita, harta kita yang kita gunakan untuk berdakwah. Dia mau menyamakan zaman Rasul dengan zaman sekarang. Dia ingin menyamakan zaman sahabat dengan zaman sekarang. Itu bahlul. Ngaku orang Islam, pamer, ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya. Dia mendakwakan Islam ingin sama seperti zaman Rasul dan sahabat. Memalukan. Harusnya orang seperti ini jangan naik mobil. Zaman sahabat tidak ada dakwah pakai mobil. Jalan kaki pakai onta. Inilah yang terjadi. Yang namanya siapa itu ya? Yang semalam itu. Hebat dia memang. Tampilkan kitab. Ya Allah ya Karim. Hamdan, Iya, medan dakwah kita berbeda dengan medan dakwah sahabat. Cahyu. Yang kita hadapi ini adalah musuh yang berbeda. Bukankah Al-Quran mengatakan, Innal ladhina amanu yukatiluna fi sabilillah Walladhina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Apa perintah Allah? Fakatilu awliya asyaitan. Perangi. Kok Anda enggak perangi? Itu perintah untuk kita memerangi saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan itu? Itu yang harus kita perangi. Diperangi dengan cara perang logika. Kita sampaikan ini yang betul, ini yang benar. Bukan malah menghentikan langkah para apologet. Tidak boleh seperti itu. Kalau Anda punya medan sendiri, silakan dengan medan dakwah Anda. Jangan Anda iri, jangan Anda dengki, jangan Anda sakit hati. Karena Al-Quran mengatakan ada legalitas berdebat itu, ada kawan-kawan. Ada perintah di dalam Al-Quran untuk berdebat. Ada perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada perintah berdebat. Kok sekarang mau dihentikan? Dengan menghentikan aksi-aksi pemurtadan dan pendangkalan akidah, akan muncul di semua sisi kehidupan kita. Bagaimana anak-anak kita direndahkan, dinistakan, agamanya diinjak-injak, akidahnya kemudian dihapuskan. Dan itu terjadi bukan hanya kepada orang biasa, bahkan saya mengalami. Saya memimpin keadaan pada saat itu bersama dengan Ketua Apologet Islam Indonesia mengadakan hari milad. Muncul kemudian pendangkal akidah. Orang datang membawa baju kaos, membagi-bagikan pada kita yang umat Islam ini. Kalau kita yang adalah nenek buyutnya apologet Islam saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan umat Islam yang awam? Bagaimana dengan umat Islam yang lain yang tidak mengerti dunia perbandingan agama? Kemarin saya ke Kota Maros, saya bertemu dengan sahabat kita, Bang Goto. Dia bersaksi tentang bagaimana misionaris itu di dalam. Dia bongkar habis. Dia bongkar habis bagaimana misionaris cara kerjanya. Dia sampaikan dari A. Belum tuntas tapinya. Cuma buru-buru semalam. Banyak orang yang mengatakan dulu pandangan agama saya adalah semua agama sama. Tapi begitu mendengarkan penjelasan para apologet Islam Indonesia, baru saya tersadar, oh ternyata tidak semua agama sama. Tidak semua agama benar rupanya. Akhirnya dari situ mereka belajar kemudian. Mereka banyak mendengarkan materi-materi apologet. Oh ternyata selama ini kita salah.
Itu. Disuruh hentikan materi ini. Disuruh berhenti. Jangan bahas agama orang. Siapa yang membahas agama orang? Ini kita sedang bahas Al-Quran. Ketika kita membahas Nabi Isa alaihissalam, berarti terkait dengan yang mereka sembah. Ketika kita membahas kitab Injil, berarti membahas tentang kitab yang mereka punya. Ini Al-Quran membahas semua itu. Jadi kalau melarang kemudian membahas tentang lintas agama, sama halnya membatasi Al-Quran, sama halnya menghentikan misi Rasulullah. Rasulullah diutus untuk kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Berarti ingin membatasi Quran, ingin membatasi firman Allah, ingin membatasi kemudian risalah kenabian Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Firman Allah jangan dibatasin. Cuman sekarang ini kita masih berproses. Bagaimana kita berdebat dengan cara yang baik? Kita sementara masih proses, masih belajar, masih mencari metode yang betul. Seperti apa ahsan di dalam berdebat itu? Kita masih proses ini, dan ini berjenjang. Jangan dihakimi. Banyak teman-teman Kristen juga tertolong dengan adanya diskusi ini. Hanya saja teman-teman penghujat yang belum siap kemudian untuk berdebat, jangan naik di komal Islam, menghujat, menghina, menista, jangan. Karena ada penggarisan di dalam Al-Quran, illalladzina zalamu minhum. Kepada orang zalim kita keras, kita tegas. Jadi jangan naik zalim. Pelajari dulu Bible, pelajari Quran, baru naik ke atas. Jangan memancing kemudian keributan. Naik bertanya tentang Islam, bertanya tentang Al-Quran. Silakan, pasti umat Islam ini akan menjawab jika mereka mengetahui. Kalau mereka tidak mengetahui, pasti akan bertanya dan belajar untuk mengajarkan ke depannya. Karena ilmu Islam itu luas. Luas ilmu Islam itu. Tidak semuanya kita tahu. Kita butuh bersatu untuk memberikan edukasi kepada umat. Tidak lahir satu orang lalu kemudian mengajarkan semua aspek. Enggak, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Itu pekerjaan Nabiullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ini umatnya, hanya secuil ilmu yang kita punya, dan pelengkapnya kemudian adalah kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu kata Allah. Kita harus berseru, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kata Allah. Kita harus satu kelompok berseru kepada yang ma'ruf. Jangan kemudian kita saling menjatuhkan. Kenapa? Kami tahu ada juga orang yang berpura-pura Islam, makan ayat, mandi dengan kitab, tapi tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Kami tahu itu. Islam yang benar pasti paham ketika ada perjuangan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Andai saja kamu tidak punya misi kemudian yang negatif, kamu akan sebarisan dengan kami. Wahai kau yang mengatakan orang pintar, cerdas, mondok, bisa bahasa Arab, bisa tafsir, bisa hadis, kumpul kita. Kita susun barisan ini. Biarkan aku yang paling belakang, yang penting aku punya ruang untuk kemudian menyuarakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian yang berilmu silakan di depan. Jangan justru terbalik, berkongkol dengan para penghujat, berkongkol dengan para penista untuk menghentikan langkah para apologet Islam. Jangan. Allahu Akbar. Jangan. Yang merasa cerdas, merasa pintar, ahli tafsir, lulusan Mesir, lulusan Kairo, lulusan neraka, kumpul. Kata Allah, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilih. Itu kata Allah. Sesungguhnya aku Allah mencintai orang-orang yang berperang
di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Kamu mengaku ahli, naik komal kafir, berkongko-kongko dengan kafir. Kamu duduk di mana sebenarnya? Kalau kami salah dalam hal ini, datang ke kami, peringati kami, berikan ilmu kepada kami, sampaikan apa yang harus kami lakukan. Jangan malah menjadi musuh. Tuh yang kami perjuangkan adalah kalimat tauhid. Yang kami perjuangkan bukan perut. Yang kami perjuangkan adalah akidah anak-anak kita ke depannya. Itu yang kami perjuangkan. Bukan nama besar, bukan. Bukan nama besar, bukan ketenaran, bukan. Bukan materi, bukan. Yang kita tidak inginkan adalah generasi kita. Generasi kita ini siapa yang akan menolong mereka? Siapa? Ayo, seberapa sukses dakwah yang sedang kita gelakkan sekarang? Seberapa sukses kemudian anak-anak santri-santriwati kita yang kita raih hari ini? Bukankah kita sibuk? Anak-anak kita harus jadi dokter, harus jadi ini, harus jadi itu, harus jadi ini, harus jadi itu. Kita sudah lupa marwah daripada dinul Islam. Ayo, siapa yang akan menolong anak-anak kita? Kalau para apologet ini dihentikan, pemurtadan terjadi di mana-mana, gerakan kristenisasi berjalan dengan lancar, pemurtadan pendangkalan akidah terjadi di mana-mana, sedangkan amanahnya adalah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti kita ini harus dijadikan sebagai pengikut mereka. Lalu siapa yang akan membentengi akidah anak-anak kita? Kita mayoritas, tapi kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita mayoritas, tetapi kita hanya sibuk dengan urusan duniawi. Sibuk sampai anak-anak kita lupa kita peringatkan sholat, lupa kita ajarkan akidah, sampai mereka menjadi korban-korban dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh dinul Islam. Siapa yang akan memberikan mereka materi-materi perbandingan agama? Kalau ini dihentikan, coba lihat Andalusia, mayoritas Islam, negara Islam, pernah sampai kepada puncak kejayaan. Hari ini menjadi negara apa? Boleh dikatakan sebagai negara non-Islam lagi. Jangan bangga dengan kemayoritasan kita, jangan. Apa artinya kita banyak kalau tidak berisi? Semua harus dibekali. Bukan cuma tafsir, bukan cuma ilmu hadits, bukan cuma ilmu Quran, bukan. Betapa banyak kemudian ahli hadits, betapa banyak kemudian ahli bahasa Arab, betapa banyak kemudian orang yang bisa Quran, begitu berhadapan dengan para penghujat. Nonsen. Nol. Dia ingin memberikan pengajaran tentang Quran, tidak akan pernah masuk. Orang kafir diajarin Al-Quran, mana bisa masuk? Banyak yang berkata, aku ulama, aku pimpinan pesantren. Suruh dia berdebat, ajak mereka kemudian untuk berhadapan dengan para penghujat yang menghina Allah, menghina Rasulullah. Apa yang mereka bacakan? Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Gitu aja. Begitu aja. Itu yang mau dipakai kemudian untuk membentengi akidah dari serangan-serangan orang yang sudah terstruktur gerakannya. Itu yang mau kita pakai. Gak bisa, kawan. Gak bisa. Jangan bangga dengan titel Anda, jangan bangga dengan jidat Anda yang hitam, jangan bangga dengan kemudian jenggot Anda yang panjang. Jangan bangga dengan Anda lulusan Kairo, lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan apapun itu. Jangan bangga. Kalau Anda tidak bisa melumpuhkan senjata lawan, itu sama halnya tidak maksimal di dalam menuntut ilmu. Coba ada penghujat bacakan hadits, dijadikan lucu-lucuan. Coba ada penghujat Anda bacakan suci Al-Quran, dijadikan sebagai olok-olokan. Jangan bangga dengan ilmu Anda. Dengan keterbatasan Bang Suma yang saya punya, alhamdulillah,
Masya Allah, betapa banyak orang yang mendapatkan kemudian hidayah. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada orang tampil di komal-komal Kristen membicarakan tentang para pejuang dakwah, apologet katanya tidak ada di Islam. La haula wala quwata illa billah. Bukankah apologet itu cuma bahasa Yunani? Artinya adalah pembela akidah. Hah? Anda keberatan karena kami menggunakan kata apologet? Keberatan. Sedangkan Anda suka dan Anda bahkan mengikhlaskan nama Allah diambil. Anda mengatakan, kenapa Anda mengambil kata apologet? Nah, itu bukan sembahan, itu jawaban kata biasa. Pembela. Masa kata pembela nggak boleh diambil? Sementara mereka mengambil nama Tuhan kita, gelar Rasul kita, nama kitab kita diambil seluruhnya. Kalian malah senang. Kalian mau malah menantang berdebat dengan sesama Islam. Siapa orang Islam yang mengatakan bahwa salah Kristen menggunakan nama Allah? Sini kita berdebat. Loh, ada apa ini? Dengan Anda menyetujui nama Allah dipakai di dalam kitab mereka, itu sama halnya Anda mengakui bahwa Allah punya anak, kucluk. Itu sama halnya Anda mengakui Tuhan kita Allah menjelma menjadi manusia, kucluk. Itu sama halnya Anda mengakui Tuhan kita datang dalam rupa manusia dan mati di atas pohon, kucuk. Mana ilmu yang kamu pakai? Mana ilmu, mana dalil, mana titel? Kami tak ada titel. Tidak ada sekolah resmi. Tidak seperti kalian yang busung dada, punya titel, bisa bahasa ini, bisa bahasa cincong, bahasa concong. Tapi Anda nanti tampil di TikTok setelah membahas Bang Suma, kan lucu. Tak ada yang mengenal Anda. Tapi begitu Anda mau terkenal pakai nama Bang Suma, baru dikenali orang. Oh, ini tuh yang namanya itu. Hai. Akhirnya orang akan berkesimpulan, oh pancos. Oh, pingin terkenal. Oh, pingin diberi ruang. Oh, pingin jadi narasumber. Tapi malu-malu. Dari dulu saya sampaikan, saya bukan ustadz, saya apologet. Saya hanya apologet jalanan. Saya bukan ustadz. Sasaran dakwah saya hanyalah orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah. Artinya non-muslim. Nah, pagi, bisa kau berapologet kira-kira? Ini saya sedang berapologet. Bisa kau berapologet gini biar ku tanya kau dulu.